Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini dengan saya Dita Anggreni Julia Putri dan rekan saya Maulinda Andini. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi. Selanjutnya, posisi kebijakan Islam. Dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Selanjutnya, institusi pengambilan kebijakan fiskal. Institusi pengambilan kebijakan fiskal contohnya yaitu Baitul Mal. Baitul Mal itu sendiri merupakan institusi negara yang bertujuan mewujudkan misi negara dalam mensejahterakan warga melalui kebijakan sektor real dan moneter, menggunakan instrumen-instrumen publik yang menjadi wewenangnya, seperti zakat, khorat jizyah atau pajak, investasi negara atau al-mustagiyat, uang beredar, infak sodakoh, wakaf, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pendapatan Islam. Pendapatan dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bersifat rutin. Contohnya, zakat, jizyah, khorat, urs, infak, dan sodakoh serta pajak lain jika diperlukan. Dan yang kedua bersifat temporer. Contohnya, seperti ghanimah, faia, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maulinda Andini. Silakan Maulinda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen kebijakan fiskal Islam. Ziswa sendiri merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang apabila mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi. Ziswa sendiri merupakan kepanjangan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kebijakan tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada juga yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak, dan wakaf. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal Islam dalam beberapa instrumen. Yang pertama ada jizayah atau pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim di bawah peraturan Islam. Yang kedua ada ghanimah atau harta rampasan perang dari suatu wilayah yang dimenangkan dalam peperangan. Yang ketiga ada fai atau harta rampasan perang dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan, seperti penduduk kabur atau juga terjadinya kesepakatan damai. Beberapa contoh harta rampasan perang dalam Islam seperti tawanan, tanah, atau juga sumber makanan. Selanjutnya adalah formasi kebijakan fiskal di masa modern. Secara umum, penentuan kebijakan pendapatan negara hendaknya berpedoman kepada yang pertama adalah nas yang memerintahkan, di mana secara umum penentuan pendapatan negara hendaknya diperoleh dengan hukum Islam. Yang kedua adalah harus adanya pemisah antara muslim dan non-muslim. Dan yang ketiga adalah adanya tuntutan kemasyarakatan umum. Selanjutnya adalah tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam. Yang pertama adalah pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. Yang kedua adalah pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan, dan yang ketiga adalah pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan juga produksi. Baik, jadi pada kesimpulannya, kebijakan fiskal Islam memiliki beberapa peranan, tujuan, dan mekanismenya sendiri. Dalam sistem ekonomi Islam, hak kepemilikan swasta diakui oleh negara dan juga pemerintah wajib menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Kebijakan fiskal Islam berbeda dengan kapitalis karena memiliki beberapa komponen seperti zakat, jizayah, ghanimah, fai, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan